Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi, kita jumpa lagi dengan saya di channel Cara Agun. Cara Agun berbagi. Ya. Hari ini saya akan memberi judul kondisi politik dan kepemimpinan di Kota Cimahi tahun 2022. Wakil Wali Kota hari ini yang bisa saja nanti dilantik menjadi wali kota, yang wali kotanya terkena OTT, selesai wali kotanya itu nanti tahun 2022. Pemilu Pilkada Cimahi diprediksi dengan aturan yang ada hari ini berbicara aturan yang ada. Ya nggak paham ketika aturan dirubah ke depan. Yang jelas aturan hari ini, hukum positif hari ini, konstitutum istilahnya. Hukum positif, hukum yang ada. Kalau konstituendum adalah hukum yang dicita-citakan, hukum yang akan datang. Nggak jelas, jangan dipikirkan. Nggak usah berpikir hukum yang belum datang. Artinya ketika mengacu kepada hukum hari ini, bahwa pemilu atau pilkada Kota Cimahi adalah tahun 2024. Bulannya bulan apa, lihat kondisi. Ya, yang jelas wali kota Cimahi hari ini selesai di 2022. Maka akan kosonglah pemerintahan di kota Cimahi dari wali kota definitif. Kosong dari wali kota definitif. Nah, nanti ada semacam pejabat PLT lah, pejabat lah, PLH lah, silakan nanti ditentukan. Sampai kepada pemilihan 2024. Ada kosong 2 tahun. Ada kosong 2 tahun. Nah, disitulah. Kosong 2 tahun itu adalah kekosongan untuk memberikan kesempatan kepada siapapun yang memiliki potensi diri untuk memimpin di kota Cimahi. Mau asli orang Cimahi monggo, mau Sunda monggo, mau orang Jawa monggo, mau orang Batak monggo, mau orang luar pulau sana juga monggo. Yang penting ya layak secara aturan normatif. Maksudnya layak dengan syarat-syarat yang dikeluarkan nanti oleh aturan pilkada. Jadi kalau mencalonkan di Cimahi nanti ya silakan. Nah sekarang kultur Cimahi. Cimahi ini Indonesia kecil. Semua suku ada di Cimahi. Di anggota dewan sekarang tuh ada orang Padang, ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Batak. Ya. Dan banyak lagi yang lainnya. Nah, Indonesia kecil. Heterogen, masanya enggak homogen. Kayak di sebuah kota homogen, misalkan pesantren atau mesti partai tertentu yang nagen terus, bupati wali kotanya mesti dari situ. Kalau Cimahi enggak, rebah-rebah, silakan ya, karena Indonesia kecil, semua suku ada. Di Cimahi ini tidak mengkultuskan orang, rakyat Cimahi ini, tapi mengkultuskan harapan, kesejahteraan, pembangunan, pengakuan terhadap warga masyarakat Cimahi. Bagaimana Cimahi menjadi Cimahi yang subur, sejahtera, gemah ripah laut jinawi, nyah kak rakyat, pelayanan mudah, jalan-jalan diperbaiki, gang-gang sempit diperbaiki, dipaping blok, PJU, PJG, penerangan jalan umum, penerangan jalan gang, lapang-lapang terbengkalai diperbaiki, taman-taman terbengkalai diperbaiki, solokan-solokan mampet diperbaiki, ya di Melong tuh banjir terus harus diperbaiki. Kalau dicoba hujan banjir jalan raya harus diperbaiki, solokan-solokan nyumbatan. Itu keinginan masyarakat, siapapun orangnya nggak urusan. Yang penting mampu membangun kota Cimahi dari melalui infrastruktur maupun suprastrukturnya. Mampu membangun, mampu melayani masyarakat kota Cimahi.
Cimahi banyak ulamanya, Cimahi banyak TNI-nya, Cimahi banyak pengusahanya. Kota hanya 40 km ya luasnya. Ya, terus di situ 1/3-nya tanah milik TNI, terus kawasan KBU, ya ada rel kereta api, ada kawasan KKOP lalu lintas pesawat, terus penduduknya padat 600.000 lebih, 620.000 waktu saya jadi ketua dewan kemarin saya pelajari itu 620.000 penduduk banyak, pinter-pinter. Calon dewannya itu dapilnya itu kalau orang lain dapilnya itu kalau di kota lain dapilnya itu gabungan kecamatan, kalau Cimahi gabungan kelurahan, satu kecamatan bisa 2 dapil. Silakan untuk calon wali kota ke depan ya, ini memberikan kesempatan kepada para pemimpin, calon-calon pemimpin untuk melayani di kota Cimahi, untuk mengabdi di kota Cimahi. Hati-hati, jangan kejebak jadi wali kota Cimahi, jangan sampai ujung-ujungnya di penjara. Jangan kejebak. Kenapa? APBD kecil, PAD kecil, kos politik tinggi. Kos politiknya tinggi. Kalau mau mencalonkan bisa 10 miliar di kota Cimahi mencalonkan wali kota. Kalau saing bersaing, ya bisa begitu. Sementara PAD-nya kecil. Ujung-ujungnya harus tergantikan setelah menjabat. Hati-hati. Bisa tidak tertutup kemungkinan menjadi pencuri. Dan pencuri yang ditangkap. Nah, hati-hati Cimahi. Jangan kejebak jadi wali kota Cimahi. Ya. Karena memang kecil. Sumber daya alamnya apa? Tempat wisata nggak ada. Pertanian biasa-biasa saja. Sumber laut, sumber perikanan itu nggak ada. Cimahi hanya sebuah kota yang bisa menciptakan, bisa mencetak sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kalau sumber daya alamnya rada susah digali. Kalau Cimahi itu sumber daya manusianya yang bisa diolah. Karena Cimahi memang terkenal dengan mencetaknya sumber daya manusia. Banyak atlet itu dari Cimahi. Percaya nggak? Karena Cimahi ada 13 Pusdi TNI. Sehingga tidak berlebihan ketika saya katakan bahwa semua jenderal atau hampir semua jenderal pernah melewati dan tinggal di Cimahi. Harus bangga jadi orang Cimahi. Cimahi adalah kawah Candra di muka. Cimahi adalah kota kecil yang cantik. Ya, semua bat beautiful. Cimahi adalah tempatnya para latihan bertempur. Saya pernah berbicara tentang hal ini di kepengurusan DPR se-Indonesia, aneksi. Ribuan orang ngumpul. Akhirnya saya diangkat menjadi ketua umum sekjen, ketua umum adeksi. Yang akhirnya saya menjadi sekjen adeksi. Jadi saya pimpinan Dewan se-Indonesia pada saat itu. Karena yang mungkin teruji keberaniannya sampai bisa merubah gaji anggota Dewan se-Indonesia pada saat itu. Dengan perjalanan dinas pada saat itu. Saya itu penggagasnya. Sampai saya menghadap menteri. Saya. Ya. Nah, itu Cimahi. Ya. Saya 15 tahun di DPRD Cimahi, terakhir menjadi ketua dewan, menyaksikan 3 wali kota yang ditangkap OTT KPK. Saya menyaksikan itu. Dan itu zamannya saya. Itu harus menjadi pelajaran untuk kita semua, harus menjadi edukasi untuk kita semua. Banyak hikmah yang kita ambil. Bahwa hati-hati untuk memimpin di kota Cimahi, jangan kejebak. Jadi kuncinya untuk menjadi wali kota Cimahi adalah pertama, jangan berpikir nyalon kembali di Cimahi. Udah, berbicara bekerja jadi wali kota di Cimahi secara normatif, sesuai aturan. Ya, tidak harus berlebihan. Tidak harus mencalonkan kembali lagi dalam pemikirannya, biarkan mengalir saja, itu mah rakyat memilih dicoblos. Tidak harus kita
eh, mengumpulkan sesuatu untuk mencalonkan kembali, nanti bisa keliru. Bekerja jadi wali kota di Cimahi cukup dengan karena Allah, cukup ngabdi, digaji oleh negara, dikasih status oleh negara, oleh rakyat, syukuri, sudah. Nggak usah harus berpikir merubah gaya hidup, harus punya pom bensin, nggak bakalan. Kalau jadi wali kota Cimahi mah susah, karena harus mengabdi, karena olahannya kecil. Ya, nggak harus berpikir punya pila di mana-mana, jangan, nanti kejebak. Cukup mengabdi dengan gaji yang ada, sederhana, bisa gaul dengan semua elemen masyarakat, dengan alim ulama, dengan LSM, dengan ormas, dengan para wartawan. Oh, Cimahi potensi luar biasa ya, dengan kelompok-kelompok organisasi-organisasi. Ya, kerjasama dengan mereka, ya, saling berbagi dalam hal-hal yang normatif. Hati-hati, ya, berbagi informasi terbuka, harus open house. Jadi kumpul sebulan sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali, ngumpul dengan masyarakat di rumah. Kumpulin secara bergiliran, kelompok mana, kumpul. Kan dibiayai negara. Makannya wali kota atau wakil wali kota itu dibiayai negara. Ada rumah dinas, ada biaya rumah tangga. Waktu kemarin Pak Ajay jadi wali kota, saya ke dapurnya aja, makan aja di dapur. Semua udah disiapkan kok oleh pembantu yang ada di dapur itu. Nasi, rencang, lauk, pok, semua udah disiapkan. Itu dibayar negara. Saya makan ke situ, masuk aja ke dapur, makan aja. Nah, coba open house nanti ke depan itu. Ya, kumpul-kumpul dengan warga, dibayar negara. Salah nggak ada yang salah, normatif itu. Ya, mestinya begitu cara pendekatannya, jangan hal lain yang bisa menjebak dan akhirnya ditangkap. Saya tidak berharap wali kota Cimahi ke depan itu udah ditangkap lagi. Maka dari itu saran saya, yuk kita kerjasama dengan baik. Ya, saya cukup jadi pengamat saja. Pasca menjadi ketua DPRD, saya sekarang menjadi dosen. Ya, di beberapa perguruan tinggi, saya juga menjadi advokat. Ya, alhamdulillah masyarakat juga masih bisa komunikasi dengan kami, dan sama-sama kita saling doakan semua sehat, semua punya rezeki, masih kita berbagi ilmu, dan saya berbagi ilmu di sini. Dan boleh di channel saya sudah bikin beberapa tutorial di situ, cara membuat cara jadi dosen, cara jadi advokat, cara jadi pengacara, jadi saya buatkan, saya berbagi ilmu ya. Jadi kita sama-sama doakan kita sehat. Mohon doa restu juga. Saya juga sekarang sedang kuliah S3, biar saya punya ilmu dan saya berikan kepada masyarakat Kota Cimahi. Rasa cinta terhadap Kota Cimahi. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan. Sudah seperti biasa, saya manusia biasa. Tak ada gading yang terletak, tak ada mawar yang tak berduri. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Benarnya dari Quran dan hadis, salahnya dari Ahmad Gunawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.